Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Java Database Connectivity atau JDBC. Akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengantar, kemudian tentang Java Database Connectivity itu sendiri. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara membangun koneksi antara JDBC dengan menggunakan JDBC dan melakukan data manipulasi. Juga bagaimana kita akan memanfaatkan JDBC ini untuk melakukan DDL dan DML atau Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Nah, sebagai pengantar, jadi data yang kita kelola pada aplikasi itu bisa saja disimpan dalam bentuk file. Nah, ini juga teman-teman sudah belajar bagaimana caranya di pertemuan sebelumnya ketika kita menyimpan data-data tersebut dalam bentuk file. Nah, tapi ketika data yang dikelola ini semakin berkembang, kemudian ukurannya semakin bertambah, kemudian ada kebutuhan dari aplikasi untuk memanipulasi data yang semakin kompleks. Nah, penyimpanan data dalam bentuk file ini akhirnya bisa menjadi tidak efisien. Nah, sehingga alternatif lain yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan penyimpanan data dalam bentuk database. Nah, sehingga dengan database ini penyimpanan datanya lebih terorganisir, kemudian fleksibilitas dalam melakukan manipulasi untuk menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, jadi di platform Java, jadi ada objek atau kelas dan juga interface yang menangani akses ke database yang disebut sebagai Java Database Connectivity atau JDBC. Jadi JDBC ini merupakan API yang menyediakan bagaimana cara akses yang seragam ke DBMS dari berbagai vendor yang berbeda-beda. Nah, jadi vendor DBMS itu kan banyak. Ada MySQL, kemudian SQL Server, ada Oracle, dan lain-lain. Nah, masing-masing vendor ini bisa saja mempunyai cara akses dan manipulasi data yang berbeda-beda. Nah, JDBC ini menyediakan cara akses yang seragam dengan terhadap perbedaan vendor-vendor tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagaimana arsitektural stack dari JDBC. Nah, seperti gambar ini kita lihat bahwa program Java mengakses DBMS itu melalui driver tertentu. Jadi driver ini isinya adalah sekumpulan kelas Java yang menerjemahkan panggilan API JDBC ke API DBMS. Nah, jadi semacam adaptor ya yang bisa membuat suatu panggilan khusus DBMS atas nama aplikasi. Nah, jadi satu poin pentingnya di sini adalah kita membutuhkan suatu driver untuk menghubungkan antara aplikasi dengan DBMS. Nah, penggunaan JDBC ini ada dua step. Yang pertama yaitu membangun koneksi. Nah, jadi ketika kita ingin membangun koneksi ke DBMS, step yang dilakukan yang pertama yaitu loading driver. Nah, jadi seperti di architectural stack tadi, itu dibutuhkan suatu driver yang menghubungkan antara aplikasi dengan DBMS-nya. Nah, sehingga kita perlu meload driver ini ke project Java kita. Nah, setelah meload driver, itu kita bisa membangun suatu koneksi ke DBMS. Kemudian step berikutnya yaitu melakukan data manipulasi. Nah, ini ada 4 step. Yang pertama itu membuat object statement. Nah, object statement itu apa? Nanti kita lihat setelah di slide berikutnya.
Kemudian kita mendefine SQL statement. SQL statement ini teman-teman sudah pelajari juga ya di mata kuliah database. Bisa saja berupa create table atau mungkin insert atau bisa juga merupakan select statement. Setelah itu mengeksekusi statementnya, dan yang paling penting adalah melakukan closing connection secara eksplisit. Jadi menutup koneksi database di JDBC ini itu kita lakukan secara eksplisit. Nah, ini bagaimana cara kita meng-load driver yang dibutuhkan. Jadi driver ini akan menyesuaikan tergantung dari DBMS yang kita gunakan. Nah, di sini saya contohkan penggunaan DBMS-nya yaitu MySQL. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan DBMS yang lain seperti SQL Server, berarti driver yang akan di-load adalah driver SQL Server. Nah, jadi kita bisa mendownload konektornya. Nah, di sini ada saya mendownload MySQL Connector Java.jar. Nah, MySQL Connector ini yang kita load ke folder library di project kita. Nanti kita coba lihat bagaimana caranya. Nah, untuk melakukan membangun koneksi ke DBMS-nya, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama URL. Jadi aplikasi Java itu terhubung ke DBMS menggunakan URL ini. Jadi URL ini itu juga akan berbeda untuk satu DBMS dengan DBMS lainnya, tapi sebenarnya ini polanya sudah standar ya, JDBC, kemudian _2 ini DBMS-nya. Jadi kalau di sini MySQL, karena di sini MySQL, nah kalau Oracle dan lain-lain itu akan menyesuaikan. Kemudian ada hostname-nya, ada port-nya, dan yang paling terakhir Floris ini adalah nah Floris ini adalah nama database-nya. Setelah itu kita mendefinisikan username dan password. Jadi username dan password di sini adalah username dan password untuk akses ke database. Nah, jadi ini tergantung dari user dan privilege yang sudah di-manage oleh database admin. Nah, untuk membangun koneksinya, itu kita menggunakan metode getConnection. Nah, parameternya di sini ada URL-nya, kemudian username dan password-nya. Oke, sebelum lanjut ke statement object, mungkin kita akan melihat contoh bagaimana kita melakukan koneksi ke database, kemudian dan meload drivernya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan MySQL. Kebetulan untuk DBMS-nya sendiri, sini saya menggunakan untuk menggunakan MySQL Workbench. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, bisa mungkin menggunakan SQL Server atau Postgre dan yang lainnya. Nah, yang pertama meload driver. Jadi untuk meload drivernya di sini ada folder libraries. Nah, kita bisa menambahkan library. Nah, ini sudah ada beberapa library yang tersedia. Jadi ini kebetulan saya sebelumnya sudah membuat menambahkan MySQL driver. Nah, jadi kalau belum ada, kita bisa melakukan create new library, kemudian menambahkan jar file-nya. Nah, jar file-nya ini yang kita yaitu MySQL connector. Jadi itu yang kita tambahkan ke folder libraries. Nah, kemudian untuk membangun koneksinya, nah di sini ada URL-nya.
Ini saya pakai localhost, portnya 3306. PBO di sini adalah nama tabel, kemudian ini username dan password MySQL. Nah, jadi kalau kita lihat di MySQL Workbench-nya, di sini ada satu database yang namanya PBO. Itu yang akan saya gunakan di contoh berikut. Sebelumnya, saya coba komen ini dulu ya. Kita akan coba komen. Oke. Nah, di sini tidak lupa kita menutup koneksinya. Nah, ini saya simpan di finally. Jadi, baik terjadi error maupun tidak, itu tetap akan dijalankan. Nah, karena di sini saya butuh akses untuk menutup koneksi, maka connection-nya di sini saya inisiasi di luar try and catch, sehingga connect ini bisa diakses di blok finally. Jadi ini untuk membangun koneksinya, kita coba run. Oke, ini sudah terhubung ke MySQL Server. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, setelah membangun koneksi, kita bisa melakukan data manipulasi. Nah, jadi langkah awal yang dilakukan dalam melakukan manipulasi data yaitu membuat object statement. Jadi, bagaimana membuat object statement ini, itu kita menggunakan perintah statement yang ada di package java.sql. Jadi dengan adanya object statement ini, objek tersebut akan digunakan untuk mengirimkan SQL statement ke database-nya. Nah, ada beberapa tipe statement yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu statement. Di statement biasa, itu digunakan untuk mengeksekusi statement SQL yang sederhana tanpa adanya parameter. Nah, kemudian ada prepare statement. Ini kita untuk mengeksekusi SQL statement dengan melibatkan beberapa parameter. Jadi kalau statement tadi tanpa parameter, sementara prepared statement ini itu dengan menggunakan parameter-parameter. Kemudian yang terakhir ada callable statement. Nah, ini digunakan untuk mengeksekusi stored prosedur di database. Nah, ini perintah yang akan kita tuliskan ketika ingin membuat object statement. Ini create statement. Kondisi ini adalah koneksinya. Nah, sementara ini contoh prepare statement. Nah, di sini parameter yang dimaksud, kalau teman-teman lihat itu ada di query-nya mengandung tanda tanya. Jadi select from students where age lebih besar dari tanda tanya, and name sama dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya inilah yang dianggap sebagai parameter tadi. Nah, tanda tanya di sini maksudnya seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat baris code di bawahnya, itu ada set integer 1,10. Nah, jadi 1 di sini adalah parameter ke-1. Nah, berarti tanda tanya yang pertama, yaitu yang bersesuaian dengan age. Nah, 10 ini adalah nilai dari parameternya. Jadi, where age lebih besar dari 10. Nah, di sini set integer. Nah, bagaimana kita men-set parameternya itu dengan menggunakan perintah set dan menyesuaikan dengan tipe datanya. Karena di sini age itu adalah integer, maka perintahnya adalah set integer. Nah, sementara di sini ada name. Nah, name itu adalah tanda tanya kedua, berarti parameter kedua. Ini 2 adalah parameter kedua. Kita menggunakan set string karena name ini tipe datanya adalah string atau karakter.
sehingga di sini kita menggunakan setString. Jadi kemudian chaf ini adalah nilai dari parameternya. Jadi kalau baris code-nya seperti ini, itu maknanya adalah kita akan melakukan select pada tabel student di mana age-nya akan lebih besar dari 10 dan name-nya sama dengan Chavi. Nah, jadi seperti itu ya. Bedanya statement dengan prepare statement. Nanti kita akan melakukan demo juga untuk melihat perbedaan yang signifikannya. Nah, kemudian untuk mengeksekusi SQL statement, tadi ada beberapa opsi. Nah, ini ya. Nah, jadi akan ada beberapa opsi untuk melakukan mengeksekusi statement SQL ini. Yang pertama adalah execute query. Jadi kita akan menggunakan execute query ini untuk memperoleh apa yang disebut sebagai result set. Jadi result set itu berisi record-record hasil dari query-nya. Nah, biasanya digunakan pada select statement untuk execute query. Jadi return value-nya adalah objek result set. Jadi kita akan mendapatkan sekumpulan record balikan dari hasil query kita yang disebut sebagai objek result set. Kemudian ada execute update. Nah, execute update ini biasanya digunakan untuk modifikasi database. Nah, kalau kita align-kan dengan SQL statement-nya, itu biasanya yang menggunakan execute update ini seperti perintah insert, update, kemudian delete, ada create table, dan drop table. Nilai balikannya adalah integer, jadi kita bisa mendapatkan jumlah dari row hasil dari eksekusinya. Jadi kalau misalkan update, ya berarti berapa banyak row yang terupdate dari SQL statement tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada execute. Nah, ini execute-nya itu tipenya adalah boolean. Jadi kita akan mendapatkan nilai true jika memang terdapat result set dari hasil SQL statement tersebut. Nah, jadi ini contohnya untuk melakukan execute query. Jadi misalkan di sini kita melakukan select dari suatu tabel. Nah, jadi STMT ini adalah statement-nya, object statement, kemudian execute query. Nah, ini di dalamnya adalah string dari SQL-nya. Hasilnya itu akan disimpan di dalam suatu objek result set. Nah, untuk membaca nilai apa saja yang tersimpan di result set, itu kita menggunakan di sini adalah metode next. Dan kita bisa mengambil nilai-nilai dari field yang diselect tadi. Jadi di sini karena tadi diselect itu name dan description, nah jadi di sini kita bisa peroleh name dan description dari hasil query. Nah di sini ada get string itu untuk mendapatkan nilai dari field tersebut. Ini disesuaikan dengan tipe datanya. Jadi kalau di sini string berarti get string. Kalau integer itu get integer. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan data definition language atau DDL. Di sini saya contohkan menggunakan untuk melakukan create table. Nah, kalau di penjelasan sebelumnya ketika kita melakukan modifikasi database, nah itu kita menggunakan execute update. Nah, jadi di sini kita menggunakan execute update dari SQL statement yang untuk create table. Jadi query create table yang dimasukkan di sini adalah create table sesuai dengan DBMS masing-masing. Jadi ini script SQL-nya seperti kalau teman-teman melakukannya langsung di DBMS.
Kemudian di sini statementnya itu menggunakan statement. Nah, karena memang tidak membutuhkan suatu parameter. Nah, makanya di sini menggunakan statement biasa. Nah, ini di langkah awal itu adalah membangun koneksinya, yaitu kalau kita lihat berarti menggunakan database Floris, kemudian ini username dan passwordnya. Nah, sama halnya dengan menggunakan perintah-perintah modifikasi database yang lain selain create. Ada drop table, itu juga menggunakan execute update. Kemudian insert juga menggunakan execute update. Ini sama untuk melakukan DML. Kemudian delete, di sini delete juga execute update. Nah, yang berbeda adalah ketika kita melakukan retrieve dari record-recordnya. Itu kita menggunakan execute query. Nah, jadi ini SQL statement-nya disimpan dalam string. Kemudian untuk melakukan execute query itu disimpan di result set. Nah, untuk membaca result set ini, record-record hasil query-nya itu kita menggunakan rs.next dan melakukan get dari nilai masing-masing field yang memang di query dari database. Ini ketika kita melakukan update, itu juga menggunakan execute update. Nah, ini adalah mapping tipe SQL ke JDBC. Jadi kalau sebelumnya sudah ada penjelasan bahwa ketika kita ingin melakukan setting parameter atau mendapatkan nilai dari field, itu kita menggunakan set atau get. Nah, ketika tipe data di database-nya itu adalah varchar, maka kita akan melakukan di JDBC-nya adalah string. Jadi kita akan untuk mendapatkan yang tersimpan di result set itu kita menggunakan get string. Kalau tipe datanya numerik atau integer, nah di sini kita menggunakan get integer dan seterusnya sesuai dengan mapping dari tipe data SQL ke JDBC-nya. Nah, sekarang kita coba lihat, kita coba demokan lagi untuk melakukan DDL dan DML menggunakan project yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini tadi koneksinya sudah berhasil. Nah, sekarang untuk langkah awal kita coba melakukan create table. Nah, di sini kalau teman-teman lihat table dari PBO itu belum ada. Nah, jadi kita coba melakukan create table dari sisi aplikasi. Nah, jadi untuk melakukan create itu objek statement-nya menggunakan statement karena tidak mengandung parameter. Kemudian di sini SQL statement-nya saya simpan dalam string. Jadi dalam create-nya itu sudah ada tipe datanya, strukturnya. Kalau misalkan teman-teman mau mendefine dengan primary key dan segala macam, itu juga bisa. Ini saya yang standar saja. Kemudian untuk create table itu kita menggunakan execute update. Execute update dari SQL statement-nya. Nah, jadi kita coba run. Oke, tabelnya sudah berhasil tercreate. Kita lihat di DBMS-nya. Nah, di sini sudah ada tabel person. Kolomnya sesuai dengan apa yang kita tuliskan di query. Kalau kita lihat di sini masih kosong karena tabelnya baru dibuat ya. Oke, kita balik ke Java project-nya.
Ini saya Oke, lanjut kita akan coba melakukan insert ke tabel yang udah kita klik di awal. Sebentar, ini kita coba bikin string SQL-nya ini aja ya, supaya bisa dimanfaatkan di bawahnya. Oke, ini STMT juga. Kita coba running untuk sampai sini ya. Oke, nah jadi di sini kita akan melakukan insert record. Jadi yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan statement, yaitu yang tanpa parameter. Jadi kalau menggunakan tanpa parameter, berarti nilai-nilai yang akan kita insertkan itu sudah given di SQL statement-nya. Nah, insert itu menggunakan SQL update. Oke, kita coba run. Sebentar, ini ada error ya. Oke. Sorry, jadi ini statement-nya di sini. Kemudian kita akan coba melakukan insert. Kita coba run. Oke, maaf tadi saya harus melakukan restart dari MySQL-nya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi masih gagal ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Saya sudah merestart MySQL-nya. Nah, oke. Nah, jadi ini melakukan SQL insert dengan menggunakan statement tanpa parameter. Nah, kalau kita lihat di MySQL-nya, ini kita perlu refresh dulu. Nah, di sini sudah ada tabel person yang sebelumnya belum ada. Nah, di sini sudah terinsert satu row. Oke, nah kita coba lanjut ke contoh insert yang lainnya menggunakan prepare statement. Jadi bisa kita menggunakan parameter dalam melakukan insert. Jadi kalau menggunakan parameter, nah di sini ada 5 ya, sesuai dengan jumlah field di tabel person. Untuk ID, kemudian tadi ada apa aja? Last name, first name, address, dan city. Nah, jadi ketika menggunakan prepare statement, nah itu kita perlu melakukan set terhadap setiap parameter yang di-define. Jadi yang pertama di sini itu karena tipe datanya adalah integer, maka kita melakukan set integer. Ini nilai yang akan saya insert yaitu 2 untuk ID-nya. Kemudian untuk field lain, di sini kita lihat tipenya varchar. Nah, kalau mengingat mapping di materi slide tadi, ketika tipe datanya varchar, itu di JDBC type-nya adalah string. Nah, sehingga di sini kita melakukan set string. Nah, ini nilai-nilainya dari setiap parameter kedua, ketiga, sampai ke 5.
Nah, ya di sini yang perlu saya tekankan juga adalah naming convention ya. Jadi kalau misalkan di Java itu biasanya kita ketika penamaannya terdiri lebih dari satu suku kata, nah suku kata kedua itu akan diawali dengan huruf besar. Kalau di database itu menggunakan underscore seperti ini. Jadi untuk ini adalah naming convention di database. Nah, kemudian ini kita set untuk nilai setiap parameter untuk melakukan insert-nya. Kita menggunakan execute update. Ini kita coba run. Oke, kita cek lagi di database-nya. Sebentar. Kita coba refresh ulang. Nah, oke. Nah, sekarang record kedua sudah masuk ya. Nah, jadi itu tadi contoh bagaimana kita melakukan insert ketika menggunakan prepare statement. Terus selanjutnya kita coba untuk melakukan select. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi kalau kita menggunakan select statement, berarti kita menggunakan execute query. Dan hasil dari query tersebut akan disimpan di result set. Nah, kemudian untuk di yang dalam while ini, while rx.next, jadi selama recordnya itu masih kita akan mencetak masing-masing dari record yang hasil select query tadi. Jadi di sini ID, nah caranya kita get integer karena tipe ID-nya itu integer. Jadi ID di sini last name dan first name itu adalah nama field pada database-nya, pada tabel person study. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk mendapatkan nilai dari field-nya itu ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan nama dari field-nya, dan yang kedua kita bisa menggunakan indeks. Nah, jadi kalau misalkan di sini, nah ini ada dua, itu kita bisa menggunakan string atau menggunakan indeks dari field-nya. Nah, di sini misalkan address itu indeksnya adalah 4, jadi indeksnya itu dimulai dari 1. 1 adalah ID, kemudian yang kedua adalah last name, dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya coba demokan ketika kita menggunakan nama field-nya, kemudian ini untuk mendapatkannya dari nama indeksnya. Oke, kita coba run. Jadi tadi kita sudah melakukan insert dua record, ID 1 dan ID 2. Nah, oke, jadi di sini ID 1, di sini ada ID 2. Nah, jadi itu bagaimana kita melakukan select statement tanpa menggunakan parameter. Nah, jadi sama seperti ketika kita melakukan insert tadi, itu bisa melakukan statement tanpa menggunakan parameter, kita juga bisa melakukan prepare statement dengan memanfaatkan parameter. Nah, untuk melakukan select itu kita juga bisa melakukan hal yang sama tanpa parameter dan dengan parameter. Jadi kalau dengan parameter itu contohnya ketika kita ingin melakukan filtering dalam select statement.
Oke, ini contoh berikutnya ketika kita ingin melakukan select statement menggunakan parameter. Jadi di sini saya ingin melakukan select dengan ID sama dengan 2. Jadi sama seperti contoh insert tadi menggunakan prepare statement ketika kita membutuhkan parameter. Kemudian dari parameternya itu di set. Di sini ingin memfilter ID sama dengan 2. Kemudian karena kita melakukan select statement itu sehingga kita menggunakan execute query. Nah, kemudian di sini sama seperti yang contoh sebelumnya. Jadi kalau kita coba run, nah ini yang tadi belum. Nah, jadi ini 2 record pertama itu adalah hasil dari select all. Kemudian yang terakhir ketika kita melakukan filter yaitu select dari ID sama dengan 2. Oke, jadi itu saja materi terkait database hari ini. Dari contoh yang sudah diberikan, silakan teman-teman melanjutkan proyek dari yang mengenai GUI di modul praktek yang teman-teman sudah lakukan di pertemuan sebelumnya. Silakan membuatnya menjadi data yang di-input itu tersimpan di database. Kemudian ketika load tabel di awal, itu sudah menampilkan semua data yang ada di database-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.